Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sinau ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas lagi prediksi soal kompetensi manajerial P3K tahun 2023 untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K baik itu formasi guru maupun formasi non-guru. Langsung saja teman-teman di soal yang pertama, perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang akan Anda pikirkan seperti macam status di Facebook ataupun media sosial? Oke, kita cermati untuk jawabannya teman-teman. Seharusnya yang A, seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. Oke, untuk poin yang A di sini kita hanya berasumsi dan meminta atasan untuk terbuka dan tidak kaku. Ini tidak memberikan solusi ya teman-teman. Ini bukan jawaban yang tepat. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak hanya memberi masukan, tetapi poinnya adalah memberikan ide dan mengemukakan pendapat ya teman-teman, seperti itu ya. Yang B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ini jawaban yang paling tepat teman-teman. Ini bagus teman-teman jawabannya. Dengan poin yang tertinggi di sini, selain mengajukan ide, mengemukakan pendapat, kemudian mengemukakan kemampuan strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ini adalah jawaban dengan poin tertinggi teman-teman. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat, ini juga bagus, tetapi karena Anda yang lebih paham kondisi pasar, jadi tidak perlu melibatkan semua tim di sini ya teman-teman. Membiarkan saja, ini bukan jawaban yang tepat. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Lanjut untuk soal yang kedua, Anda mendapat promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda. Nah, ketika dipromosikan suatu jabatan, jangan langsung berbangga diri, tetapi poinnya adalah harus bisa mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaannya teman-teman. Kalau bisa jangan terlalu dikeluarkan, jangan terlalu di-up ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita cermati jawabannya. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Nah, ini adalah jawaban yang paling poin tertinggi teman-teman, yang A. Jadi kalau dipromosikan suatu jabatan yang diidam-idamkan, ini harus bisa mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri ya teman-teman. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, ini kurang tepat. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, ini bagus, tetapi juga kurang tepat. Bangga dan bahagia atas diri sendiri juga kurang tepat. Merasa bangga dan bahagia, ini semuanya kurang tepat teman-teman. Lanjut untuk poin yang ketiga, soal yang ketiga, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Nah, ini bagus ya teman-teman, tetapi di sini melalui rekan sejawat di sini tidak kinerjanya juga belum tentu bagus ya teman-teman. Jadi hindari jawaban ini menjebak teman-teman. Ini bukan poin yang tertinggi. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, yang paling tepat ketika dimutasikan ke unit yang baru, kita melihat arsip-arsip dan aturan kebijakan yang ada di unit itu. Jadi itu lebih relevan dan lebih objektif ya teman-teman. Ini adalah jawaban dengan poin yang tertinggi. Duduk-duduk saja, ini bukan jawaban yang tepat. Mengamati proses pekerjaan dilakukan rekan sejawat, ini juga kurang tepat. Mengamati proses pekerjaan dilakukan rekan satu tim juga kurang tepat ya teman-teman. Lanjut untuk soal yang ketiga, menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi, nah di sini poin pentingnya teman-teman. Jadi memiliki target di kompetensi manajerial ya teman-teman. Jadi memiliki target tetapi masih di dalam lingkungan atau unit pertama kali diangkat ya teman-teman. Jadi misalnya jadi guru ya 10 tahun ke depan mungkin menjadi kepala sekolah dan syukur-syukur bisa memiliki target menjadi pengawas. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cermati untuk jawabannya, bukan PNS lagi, ini bukan jawaban yang tepat. PNS masih sebagai pelaksana nah ini masih berada di pelaksana, masih sama, berarti ini bukan yang tepat teman-teman. Jadi tidak ada progres.
PNS masih sebagai pelaksana di unit yang sesuai dengan kompetensi saya, ini juga kurang tepat ya, jadi masih stagnan. Masih sebagai pelaksana, ini juga masih stagnan. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Nah, di sini meningkat ya teman-teman, dan lebih profesional di dalam bidangnya. Ini jawaban yang paling tepat. Lanjut untuk poin nomor 5, soal nomor 5, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini kurang tepat teman-teman. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, ini kurang tepat juga. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Nah, ini ketika diberikan suatu tugas harus berani mengambil sebuah keputusan ya teman-teman. Ini jawaban yang paling poin tertinggi. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, kurang tepat juga. Terlalu mengandalkan pimpinan, tidak berani. Nah, ini bukan jawaban yang tepat juga. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa kita bahas. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Teman-teman yang ingin mendaftar P3K, semoga semuanya diterima di instansinya yang didaftar, dan jangan lupa subscribe dan selalu tonton video-video Sinau ASN yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.